Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin bergairah, bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Karena kita percaya saat ini dengan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti terjadi atas setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini Tuhan, karena belas kasihan-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul ibadah Zoom ini Tuhan, untuk bersama-sama datang memuji menyembah nama-Mu. Persiapkan hati kami Bapa, suci kuduskan dan tahirkanlah roh jiwa dan tubuh kami, sehingga kami dapat datang untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu, ya Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat yang menonton, yang beribadah pada hari ini. Engkau yang persiapkan Tuhan, Engkau berikan hati yang haus dan rindu untuk menyembah, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekembalikan segala puji-pujian, hormat dan kuasa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Saya mau lihat siapa yang semangat memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan, bahkan memberikan mujizat. Amin. Katakan dari hatimu, apa yang tak pernah dilihat mata,
ini yang percaya boleh saya lihat tangan-tangan yang dilambaikan. Saudara, dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, sebab dialah yang sanggup yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara pikirkan atau saudara doakan. Saya katakan, sebab Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan, yang saudara doakan, yang saudara minta hari-hari ini, yang saudara butuhkan. Dia yang akan mencukupkan semuanya. Amin. Amin. Sekali lagi yuk katakan, Allah sanggup Melakukan apa? segala Tetap percaya saudara, dulu sekarang sampai selamanya. kuasanya Dia tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi. Allah sanggup. Percaya. Dia yang akan menolong saudara saat ini. Amin. kuasanya dia Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Sekali lagi. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Pada pagi siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa saudara. Sebab ada kuasa di setiap doamu. Ada kuasa di setiap doa-doa saudara. Percayalah, Tuhan akan tolong. Tuhan pasti tolong. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sembah dia. Mari sembah dia. Mari mengucap syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Terima kasih. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada ibadah hari ini. Saya percaya kita akan diberkati lewat apa yang akan kita terima hari ini. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari kita buka hati untuk dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan berdoa agar pengurapan Tuhan dan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami terima Tuhan untuk beribadah bersama-Mu. Urapi kami semua Tuhan di rumah-rumah ataupun dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah lewat berkat firman-Mu kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, dan urapan-Mu boleh ada bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan membahas dalam firman Tuhan dengan topik cara kerja Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus bukan hanya rupa atau penampilan, tapi lebih kepada ciri dari apa yang ada di dalam Kristus. Salah satu kualitas pribadi Tuhan adalah bekerja. Tuhan Allah menciptakan manusia untuk bekerja juga. Bagaimana kita harus bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Allah dalam penciptaan manusia. Kejatuhan manusia yang berakibat kerja menjadi sebuah kesukaran. Dan bagaimana seharusnya kita bekerja sesuai dengan teladan yang Tuhan berikan. Kita akan coba melihat bagaimana proses pekerjaan Allah dalam penciptaan manusia. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan bumi. Hari kedua, Tuhan menciptakan langit. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan darat berupa benua, gunung-gunung dan pulau-pulau, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda langit, yaitu seperti matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan segala binatang-binatang di darat, di laut maupun di udara. Kita melihat bagaimana proses Allah bekerja. Allah adalah seorang pekerja. Ya. Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Allah bekerja dengan luar biasa. Dengan kerja keras dan tuntas. Kita bisa lihat pada setiap harinya, Tuhan selalu melihat pekerjaannya. Pekerjaannya baik. Dan pada hari itu semua tuntas. Semuanya direncanakan dengan baik. Dan untuk sebuah ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia. Sehingga pada hari ke-6, kita melihat daripada Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat 29, berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi kita melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah secara spesifik, secara tahap demi tahap mempersiapkan segalanya. Ciri Tuhan, ciri Allah bekerja, dia mengerjakan suatu kerjasama tim. Tadi kita baca bahwa kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya pada waktu penciptaan itu ada sebuah covenant ya. Kita di sini adalah Allah, Anak, dan Roh Kudus. Mereka atau kita bersama-sama menciptakan manusia yang paling dimuliakannya. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan spesifik, dengan terencana dengan baik, dan dievaluasi. Di dalam ayat 29 tadi dikatakan bahwa kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tuhan mempersiapkan semua. Tuhan mempersiapkan untuk manusia ciptaan yang sangat mulia. Dan mempersiapkan segala sesuatu agar manusia bisa hidup dalam damai dan sejahtera. Pohon berbiji dimaksudkan akan menjadi makanan manusia. Tuhan menciptakan juga dalam perencanaan kerjanya, dia ciptakan binatang. Dan binatang itu dia beri juga makanannya. Supaya binatang itu hidup terus menerus. Dan mereka menjadi makanan manusia untuk protein-protein. Sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana Allah bekerja. Dan itulah konsep bekerja Allah yang harusnya menjadi serupa dengan kita. Kita lanjutkan. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini jelas sangat terlihat bahwa pada saat manusia diciptakan, Tuhan sudah mengatakan bahwa dia harus mengelola dan memelihara apa yang sudah Tuhan Allah persiapkan pada hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai hari kelima. Jadi semua itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk jadi pekerja. Allah seorang pekerja yang luar biasa. Kita sudah lihat bagaimana dia membuat penciptaannya. Dan dia pada hari ke-6 dia menciptakan manusia yang dia ciptakan mulia. Dan dia persiapkan segala sesuatunya. Pada Pengkhotbah 3 ayat 13 menyebut bahwa pekerjaan itu sebagai pemberian Allah. Dan bahwa setiap orang yang makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga pemberian Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan semuanya dengan menciptakan pohon yang berbiji, menciptakan binatang-binatang dengan makanannya. Jadi kalau kita bisa melihat proses apa yang terjadi waktu pencipta manusia, Allah sudah menciptakan untuk selama-lamanya
Allah menciptakan sebuah kerajaannya, sebuah kerajaan surganya bagi kita manusia, bagi semua manusia. Inilah identitas manusia dalam kacamata Allah. Inilah kita dalam kacamata Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Jadi dalam proses penciptaannya, Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya, ya, yang tadi sudah dibentuknya, yang serupa segambar dengan Dia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden yang sudah juga Dia sediakan. Seperti tadi dikatakan, untuk mengusahakan dan memelihara. Dari ayat di atas bisa dilihat adanya suatu kerjasama ilahi antara Allah dan manusia. Ya, kita bisa melihat di mana kepada manusia Tuhan memberikan delegate apa yang sudah dipersiapkannya. Jadi dalam rangkaian itu, inilah kita lihat semua bagaimana keberadaan manusia dan penciptaan Allah. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kerja menjadi kesukaran bagi manusia. Namun demikian manusia harus tetap bekerja karena itu adalah suatu tugas yang diterima manusia dari Tuhan. Jadi bekerja itu sesuatu yang sudah harus kita terima karena itu adalah pemberian Tuhan. Namun pada saat penciptaan pertama, dia pemberian itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang tidak merupakan sebuah kesukaran bagi manusia. Keinginan manusia untuk melepaskan diri dari kesukaran bekerja akibat kejatuhan manusia telah membuka celah dosa atau iblis untuk membuat satu pekerjaan yang tidak baik. Jadi ciptaan Tuhan adalah pekerjaan yang baik, namun karena kejatuhan dosa maka ada celah bagi iblis untuk membuat pekerjaan-pekerjaan itu menjadi tidak baik. Semua pekerjaan pada hakikatnya berasal dari Allah, namun ketidakbaikan bukan berasal dari Allah, tapi dari dosa yang mempengaruhi pekerjaan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kerinduan Allah sejak dia diciptakan manusia dengan identitas manusia yang begitu agung, begitu mulia, sehingga pekerjaan yang kita dapatkan pada saat itu adalah pekerjaan yang mulia yang Tuhan berikan untuk kita mengelola dan memelihara. Namun dalam kejatuhan kita dan dalam dosa, maka pekerjaannya menjadi sukar. Namun Bapa tetap menunggu kita. Ya, kalau dalam nanti kita bisa baca di Mazmur, Allah tetap bekerja. Jadi sejak penciptaan Allah itu tetap bekerja, ya. Dia tetap bekerja karena kita sudah jatuh dalam dosa, dia tetap menunggu kita karena dia tahu, dia punya keinginan bahwa semua manusia itu kembali kepadanya dan masuk dalam kerajaan surga seperti apa yang dia ciptakan pada saat penciptaan pertama. Nah, identitas manusia yang Allah maksud dan sampai saat sekarang itu menjadi kerinduan Allah. Allah rindu agar kita tahu, agar semua kita tahu, kita adalah salah satu anak yang dikasihinya. Satu anak yang dikasihi, bahwa dia mengagumi kita, berkenan atas kita, sangat mengasihi kita hingga dia memberikan anak tunggalnya untuk kita. Ketika kita sampai pada kebenaran identitas yang Allah berikan, kita dapat mulai hidup sebagai putra atau putri yang dikasihi dalam rumah Bapa. Kita akan mengalami keintiman dan kasih. Artinya di sini kerinduan Bapa itu yang harus bisa kita sambut. Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal sebagai pintu gerbang untuk kita boleh kembali kepada kerajaannya. Kita menjadi warga kerajaannya seperti apa yang Bapa inginkan saat kita diciptakan. Nah,
Di sini saya akan bacakan Allah tetap bekerja sampai sekarang karena Dia mempunyai kerinduan menanti kita. Kita, baik saudara-saudara yang di rumah ataupun saya sendiri, Tuhan tidak pandang siapa dia. Tuhan tidak pandang apa agamanya, apapun latar belakangnya, tapi Tuhan tetap merindukan dia karena dia adalah ciptaannya yang paling mulia. Mazmur 121 ayat 1-8. Nyanyian ziarah, aku akan melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dalam Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana Allah yang sudah bekerja luar biasa saat kita penciptaan. Allah menciptakan manusia sebagai pekerja yang juga menjadi rekan sekerja Allah. Dan sampai sekarang karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan tetap menunggu. Tuhan menunggu kita semua untuk masuk kembali ke dalam kerajaannya dan bekerja seperti Allah bekerja. Sekarang kondisi kita tentunya kita bekerja setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, artinya kondisi kita saat inilah kita berada di dunia di mana begitu banyak kondisi-kondisi yang tidak baik yang membuat kita menjadi sulit bekerja. Kerja menjadi kesukaran bagi manusia, namun bekerja sudah menjadi keharusan bagi manusia. Di dalam ayat 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini kondisi kita, ya, kondisi kita di bumi. Jika kita tidak bekerja, ini perintah Allah. Ini nasihat dari para rasul ke jemaat yang pertama yang pada waktu itu mulai bermasalah besar, ya. Sehingga Paulus menyampaikan kepada jemaatnya, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya ya harus. Perkataan Paulus ini mengindikasikan bahwa sebagai orang yang bisa bekerja, tidak ada pilihan. Kita harus bekerja. Bagi orang memilih untuk tidak bekerja karena terlalu malas, terlalu rewel memilih atau terlalu tidak bisa diandalkan, ya. Jadi kondisi-kondisi itu tadi sehingga kemalasan yang disengaja atau seenaknya untuk menghindari kesukaran itu adalah dosa. Di dalam firman Tuhan dikatakan apa kerja yang bertanggung jawab bagi kita saat ini karena kita sudah ada di bumi. 1. Pegawai yang taat. Paulus memerintahkan di dalam Kolose 3 ayat 22 supaya para hamba taat kepada tuannya. Yohanes Pembaptis memerintahkan dalam Lukas 3 ayat 14, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Ini perintah Tuhan, ini nasihat para rasul untuk kita penuhi. Walaupun kita sudah berada di dunia di mana kita berada di sekitar orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Iblis akan selalu menggoda kita untuk tidak taat. Iblis akan selalu menggoda kita untuk mengeluarkan biaya-biaya kita melebihi dari gaji kita. Pasti kita punya banyak pengalaman. Karena itu kita harus kembali. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kedua, jika kita menjadi seorang majikan, kita jadilah seorang majikan yang adil. Hai tuan-tuan, berlaku adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi kalau kita menjadi majikan, maka kita harus adil. Kalau kita punya profit besar, harus kita bagi. Ya. Itu adalah keadilan yang Tuhan berikan kalau kita mendapatkan berkat. Jadi jangan justru profit yang besar itu menjadi kesukaan kita dan itu menjadi peningkatan harta kekayaan kita. Tapi Tuhan berkata,
bagilah untuk berlaku adil lah. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada Allah ya. Kalau kita sudah terima Kristus, berarti kita sebetulnya sudah menjadi manusia seperti apa yang Tuhan Allah ciptakan dalam kemuliaannya ya. Jadi Kristus menempatkan pekerjaan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita dalam bekerja apapun pekerjaan kita. Sekecil apapun tanggung jawab kita. Kita harus melakukan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap orang Kristen harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya kepada Kristus. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya pertanggungjawab kita kepada Kristus. Dan mereka akan memperoleh imbalan sesuai dengan hasil pekerjaannya. Jadi di buminya kita akan memperoleh hasil pekerjaan kita, akan memperoleh upah. Tapi kita juga akan menerima upah dari Bapa di surga. Ya. Tujuan kita dalam bekerja. Ya. 1. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi prioritas pertama. Kalau kita yang sudah menjadi kepala keluarga, kita harus mencukupi kebutuhan keluarga. Paulus memerintahkan ini dalam Kolose 3 ayat 22. Supaya para hamba taat kepada tuannya. Yohanes Pembaptis memerintahkan dalam Lukas, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Artinya, jadi apa yang kita kerjakan pertama-tama kita harus siapkan untuk keluarga kita. Ya. Jangan sampai kita bekerja tunggang langgang, kita bekerja sibuk tapi kita tidak membawa apa-apa ke rumah. Dan di rumah orang tidak berkecukupan, orang kekurangan, bahkan kelaparan. Itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bekerja untuk pemenuhan diri sebagai manusia sesuai dengan ciptaannya. Nah, ini memang agak lebih spesifik ya. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan identitas yang begitu jelas pada saat penciptaannya. Sehingga dalam bekerja kita, bekerja seperti Tuhan itu juga untuk memanusiakan kita ya. Untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk memuliakan Tuhan ya. Nah, ini bagian kita yang terakhir yang harus menjadi hal yang harus kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Bagaimana seharusnya kita bekerja? 1, kita bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan baik dan kudus yang dapat dikatakan untuk Tuhan. Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak baik, ya mungkin kita punya pengalaman ya. Kadang kita tergoda untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak baik. Seperti mungkin karena tidak sengaja kita harus melakukan sebuah korupsi. Itu bukan pekerjaan yang baik. Itu bukan pekerjaan yang kudus. Karena itu tidak diboleh kita persembahkan untuk dengan senang hati untuk Tuhan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik kita harus sudah bisa menseleksinya. Hanya pekerjaan yang baik dan kudus yang dapat dikatakan untuk Tuhan. Efesus 6 ayat 5-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kedua ayat tersebut, Tuhan menginginkan kita mengusahakan yang terbaik
dengan ketulusan ketika bekerja. Yang kedua, semua orang yang mampu bekerja harus bekerja. Ya, di sini dikatakan di Imamat 23 ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat ini memperlihatkan betapa Tuhan memandang penting manusia untuk bekerja. Bahkan orang miskin pun harus bekerja, karena ada yang harus dia kerjakan. Ya. Kita terlihat tadi. Ketiga, bekerja keras dan tidak malas. Ya. Dalam Amsal 14 ayat 23, 6-11, Tuhan memperingatkan bahwa orang yang malas dan tidak mau bekerja akan mengalami kemiskinan. Bahkan Paulus menyatakan bahwa mereka yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ini yang harus kita pahami betul, sehingga kita harus bekerja baru kita makan. Tidak memuliakan pekerjaan. Ya. Pekerjaan yang dilakukan sungguh-sungguh akan menjadi yang memuliakan Tuhan. Jadi Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memperlihatkan Bapamu di surga. Ya. Jadi jangan sampai kita memuliakan pekerjaannya. Dalam pekerjaan itu kita memuliakan Tuhan. Banyak orang justru memuliakan pekerjaannya karena dia merasa dari situ dia mendapatkan kehidupannya. Dia tidak memuliakan Tuhan. Yang terakhir, ada waktu beristirahat. Di sini mungkin kita bisa baca hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatirannya dalam keinginan kita mengumpulkan harta. Di situ nanti bisa dibaca Matius 6 ayat 19-21, dan juga hal kekhawatiran kita Matius 6 ayat 34. Kita harus bisa mengatur semuanya supaya kita punya waktu untuk beristirahat. Tuhan memberi teladan dengan beristirahat di hari ke-7, hari Sabat. Tuhan ingin agar manusia tidak senantiasa terikat kepada pekerjaannya, tapi juga harus beristirahat. Kenapa? Beristirahat berarti kita masuk dalam perhentian dan mengalami persekutuan lebih intim dengan Tuhan. Jadi kita harus beristirahat untuk kita bisa mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Renungan. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki prinsip pekerjaan yang tidak pernah berubah, yaitu kita melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Standar firman Tuhan dalam hal bekerja memang sangat tinggi. Mulailah untuk mengerjakan pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin kita tidak segera melihat hasilnya. Namun percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati dan melimpahkan berkat dalam pekerjaan tangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Kami boleh belajar bagaimana melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan teladan-Mu Bapa. Kau yang memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di jalan-Mu dan kami boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan anak-anak-Mu Tuhan, urapi, berkati anak-anak-Mu, urapi kami semua Tuhan, bangkitkan iman kami untuk kami boleh bekerja seperti Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak
atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, saat ini Kau telah menyertai kami semua dalam ibadah online yang dimana kami bisa menerima firman-Mu yang luar biasa, memulihkan, menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah online pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau akan memberikan berkat-Mu, kesembuhan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu pada mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat melihat karya dan mujizat-Mu dan dapat melanjutkan dan menyelesaikan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman-Mu pada saat ini dan telah tuntas ya Tuhan menyampaikannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu di saat ini, agar Engkau yang memberkati dengan berlimpah-limpah dan luar biasa menurut anugerah-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo,
dan keempat wakilnya. Tuhan, Engkau berikan visimu yang lebih lagi, Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan, anugerah-Mu ya Tuhan, agar Gembala Sidang kami yang terkasih dapat menyelesaikan amanat agung dan seluruh visi misi yang Engkau percayakan kepada beliau dan keempat wakilnya. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa untuk Karayon 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan, dan seluruh staf penggembalaan. Tuhan, kiranya Kau berkati pemimpin kami, kiranya Kau berkati ya Bapa seluruhnya. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, pengurapan-Mu lebih lagi ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan amanat agung dan dapat menggembalakan seluruh jemaat Karayon 1E ini ya Tuhan, dengan pengurapan dan anugerah daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk Indonesia. Kami saat ini menyatakan ya Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku ya Tuhan. Kami memberkati seluruh pemimpin di Indonesia, kami memberkati masyarakat Indonesia, kami memberkati seluruh gereja di Indonesia, kami memberkati seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kebangkitan-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan, dan pemulihan-Mu turun atas Indonesia. Biarlah hadirat-Mu turun atas Indonesia pada saat ini, dan kami nyatakan bahwa Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia adalah kemuliaan-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dan sebentar kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.